Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan berbicara mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Al-Quran saja, tetapi kita percaya bahwa sebelum Al-Quran pun Allah telah mengirimkan para rasulnya yang membawa beberapa kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 ini dikatakan bahwa kitab Allah itu memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia untuk menjalani kehidupan, dan orang-orang yang tidak mengikuti kitab-kitab itu, mereka itu akan gelap gulita dalam kehidupannya. Jadi fungsi dalam kitab itu adalah memberikan hidayah, memberikan cahaya sehingga kita mampu menuju kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kitab, Allah juga mengirimkan suhuf-suhuf. Ada beberapa suhuf yang diberikan kepada beberapa nabi. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Yang selanjutnya yaitu Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Jadi bukan hanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu-wahyu, tetapi lembaran-lembarannya. Nah, lembaran ini diberikan kepada beberapa nabi, yaitu Nabi Adam, ada Nabi Syed, Idris, Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang kita akan berbicara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat, atau bisa disebut Taureh, atau juga bisa disebut dengan Tanah. Ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Jadi memang kitab Taurat ini diturunkan bukan untuk keseluruhan manusia, tetapi kepada bangsa Israel saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa alaihissalam agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, dalam kitab Taurat ini ada beberapa intinya ini dinamakan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kenal the Ten Amendment. Apa saja? Yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maksudnya adalah tidak boleh menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga.
Yang selanjutnya, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ini maksudnya jangan berjanji dengan nama Allah padahal itu janji palsu. Yang selanjutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau maksudnya adalah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, janganlah kamu membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, janganlah kamu berzina. Yang kedelapan, janganlah kamu mencuri. Yang kesembilan, janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu, atau bersikap iri dengki atau hasut. Nah, ini adalah inti dari kitab Taurat. Kemudian Allah juga mengirimkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini dikirimkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, dan kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti atau bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang Mesir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka 'alamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 ini dikatakan bahwa Allah telah memberikan suatu kitab yang namanya adalah kitab Zabur. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di dalam Quran surat Maryam ayat 30 ini, Nabi Isa berkata bahwa beliau adalah hamba Allah dan seorang nabi atau utusan Allah, dan yang diberikan oleh Allah itu kitab Injil. Nah, ada beberapa inti dari kitab Injil. Jadi yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena bangsa Israel ini adalah adanya penyelewengan terhadap agama Yahudi yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka menuhankan sesuatu yang lain. Salah satunya adalah Samiri, yang membuat patung anak sapi kemudian disembah oleh mereka. Kemudian selanjutnya ada yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu membenarkan atau menggenapkan apa yang telah dibawakan kitab Taurat, bukan menghapuskannya saja. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, memang ada beberapa hukum dari kitab Taurat itu yang dihapuskan kitab Injil, tetapi tidak semuanya. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman ini sudah tertulis baik di dalam kitab Injil maupun kitab Taurat. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang dituliskan kepada Nabi Muhammad SAW,
Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Shadaqallahul azim, yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, karena Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir, maka fungsi Al-Quran itu adalah menggenapkan, menyempurnakan apa-apa atau hukum-hukum yang telah dibawa dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Karena ini adalah kitab terakhir, maka kitab Al-Quran ini terjaga keasliannya. Kitab Al-Quran tidak mungkin diselewengkan karena kitab Al-Quran itu selalu ditulis dalam bahasa Arab. Yang pertama dan yang kedua dihafalkan oleh jutaan manusia, sehingga ketika terjadi ada orang yang mau merubah Al-Quran itu dengan sangat mudah dapat diketahui. Nah, apa saja kandungan dari kitab Al-Quran ini? Yang pertama yaitu akidah. Akidah yaitu keyakinan yang menitik beratkan pada ketauhidan dan beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu syariah. Apa itu syariah? Syariah yaitu hukum Islam yang meliputi ibadah dan muamalah. Muamalah ini ada dua, yaitu muamalah hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minan nas hubungan kita kepada manusia, sesama manusia. Yang ketiga yaitu akhlak, yaitu yang berkaitan dengan sopan santun, baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan sesama manusia. Yang keempat, berita gaib, yaitu yang berkaitan dengan dunia yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Misalkan di dalam kitab Al-Quran itu menjelaskan tentang jin, malaikat, hari akhir, ini tidak mampu kita tangkap. Yang kelima, janji bagi yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman bagi yang melanggarnya, yaitu adanya surga dan neraka. Yang keenam yaitu kisah para rasul dan umat terdahulu. Nah, itu mungkin beberapa kandungan Al-Quran yang bisa diketahui. Nah, yang selanjutnya adapun submateri yang akan kita bahas adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, sekarang kita akan berbicara terlebih dahulu tentang kemurnian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang murni, tidak tercampuri dengan perkataan manusia. Jadi kitab-kitab yang telah lalu di dalamnya sudah ada penyalahgunaan, sudah ada pendapat-pendapat manusia yang masuk dalamnya, sehingga mempengaruhi keaslian dari kitab-kitab tersebut. Nah, tetapi Al-Quran ini terjaga. Al-Quran ini murni, tidak dirubah, tidak ada yang mampu merubahnya. Nah, kenapa Al-Quran dan isinya ini tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan? Nah, Al-Quran ini tertulis dalam bahasa Arab dan terjemahan, sehingga terjaga dari perubahan makna akibat penafsiran manusia. Jadi Al-Quran ini selalu ditulis di dalam bahasa Arab, dan di bawahnya ada terjemah, dan kalau diterjemahnya hanya ditulis di bawahnya. Tidak boleh kita membaca Al-Quran itu melalui terjemahannya saja. Kenapa? Karena terjemahannya itu takutnya ada pendapat-pendapat manusia yang masuk ke dalamnya, sehingga mempengaruhi kemurnian dari Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Al-Quran ini juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Jadi kitab Al-Quran ini dihafalkan, bukan hanya ditulis di dalam sebuah kitab, bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran juga dihafalkan. Sehingga ketika ada orang yang jahat hendak merubah Al-Quran ini dengan sangat mudah diketahui, karena orang yang menghafalkan Al-Quran ini jumlahnya jutaan. Nah, ketika ada orang yang mau mengubah Al-Quran, maka akan dengan sangat mudah diketahui. Karena itu Al-Quran dari semenjak masa Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan dari isi ataupun pengurangan jumlah. Jadi selalu terjaga kemurniannya.
Nah, Al-Quran ini yang pertama terdiri dari 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu terdiri dari 30 juz atau biasa kita hafal, kita sebut dengan juz amma. Yang ketiga ya terdiri dari 554 ruku. Yang keempat terdiri dari 623 ayat. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat, karena beberapa pendapat ulama ada yang memasukkan bismillah sebagai tambahannya. Jadi ada yang mengatakan 6.666 ayat, tetapi ada juga yang menyatakan 6.236 ayat. Yang kelima terdiri dari 77.439 kata. Yang keenam terdiri dari 325.345 huruf. Nah, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 bulan dan 22 hari. Surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi Al-Quran ini diturunkan 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Jadi diturunkannya tidak langsung dalam suatu kitab, tetapi diturunkannya secara perlahan-lahan. Nah, ketika diturunkannya Al-Quran, Nabi memerintahkan para sahabat yang hadir itu untuk mencatatnya. Kemudian Nabi juga menghafalnya. Nah, baru kemudian Nabi memerintahkan untuk ayat yang turun tersebut nantinya akan ditempatkan di surat apa, pada ayat keberapa. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkannya secara perlahan-lahan, yaitu selama 22 tahun 22 bulan dan 22 hari. Nah, surat pertama yang diturunkan ini namanya surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi sedang bertahanut di Gua Hiro. Kemudian muncul malaikat Jibril yang menyampaikan ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perbedaan ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan di Madinah, atau ayat Makkiyah, kemudian ayat Madaniyah. Nah, kalau surat Makkiyah, suratnya pendek-pendek, misalnya surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Nah, kebalikannya kalau surat Madaniyah, yaitu surat-surat dan ayat-ayatnya panjang-panjang, misalkan surat Al-Baqarah, Al-Maidah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang Makkiyah, gaya bahasanya singkat dan padat, karena ayat dan suratnya pendek-pendek tuh, jadi singkat dan padat. Nah, biasanya ini berbicara tentang akidah. Kalau bahasa Madaniyah ini bahasanya jelas dan lugas, jadi panjang-panjang cara menjelaskan tentang hukum. Kemudian yang ketiga pada umumnya mengenai tauhid, akhlak, dan hari akhir. Kalau Madaniyah biasanya berbicara mengenai norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam, negara yang baik, adil, dan sejahtera. Kemudian untuk ayat Makkiyah yang keempat diawali ya ayuhan nas, jadi ditunjukkannya kepada seluruh manusia secara global. Ya ayuhan nas artinya wahai manusia. Karena apa? Karena surat Makkiyah ini kan diturunkan di Makkah. Nah, orang Makkah itu sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Maka biasanya ayat-ayatnya diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, kebalikannya kalau surat Madaniyah ini diturunkan di Madinah. Nah, sudah barang tentu banyak orang menganut agama Islam, dan di kota Madinah pun sudah banyak para ahli kitab. Jadi orang Arab yang memang sudah beragam Kristen atau beragama Kristen atau beragama Yahudi. Kalau yang Madaniyah ayatnya ini biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi pembelajaran kita, sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan mengerti apa penjelasan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.